Oke, selamat berjumpa kembali dengan Anak Ciremai Bisnis. Kali ini Anak Ciremai akan menunjukkan tempat trading. Nah, namanya adalah Indodax. Indodax adalah platform untuk jual beli kripto atau cryptocurrency atau jual beli Bitcoin. Nah, di sini saya sudah daftar di Indodax dan sudah sedikit invest. Di sini di atas ada aset value nih, aset saya itu ada 974. Pertama aset deposit itu 500.000. 500, 700 lah mungkin. Sekarang baru naik sedikit ya. Nah ya, Indodax itu ada tempat jual beli Bitcoin sama cryptocurrency ya. Jadi nanti di sini Anda bisa membeli dan menjual aset uang digital ya, atau disebut dengan cryptocurrency. Nah, di sini ada Bitcoin, harga Bitcoinnya berapa, harga tertinggi berapa, harga terendah berapa. Kemudian ada lagi crypto 10, ada lagi 1 inch ya. Kemudian apa ini banyak, ada berapa ratus ya, ratusan. Jadi kalau kita tradingnya di sini ya, itu lebih apa namanya, lebih fleksibel daripada trading di saham. Artinya fleksibel tersebut, jadi kalau saham kan trading di sesi sama di waktu ya. Jadi ada sesi 1 jam 9 misalnya sampai jam 12, sesi 2 jam 2 sampai jam 4-an. Tapi kalau di trading menggunakan cryptocurrency ini 24 jam ya, tanpa libur ya, tanpa libur. Jadi kita bisa beli, jadi bisa kemudian bisa jual lagi. Ini saya contohkan ya. Nah, ini saya sudah beli kripto misalnya tel. Nah, ini tel 330. Nah, ini saya sudah beli, kemudian saya dibeli mau dijual. Jadi posisi tel tersebut saya beli itu di harga berapa ya, lupa lagi. Ntar dulu kita cari tel. Nah, ada historinya ya. Historinya enggak ada. Nah, ada di harga 319, sedangkan posisi sekarang 284. Jebol kan ya, berarti kita rugi. Itu namanya trading. Tapi selama tidak kita menjualnya atau tidak kita sell, maka posisi kita masih belum rugi ya. Jadi masih kita tunggu sampai grafik naik lagi ke posisi tertinggi. Kalau di sini ada high-nya 300, sedangkan saya beli 319, berarti masih tetap rugi. Jadi kita harus nunggu beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan kalau kita tidak mau rugi. Jadi kita tunggu sampai grafiknya naik. Nah, permasalahannya itu cuman nanti pendapatan kita akan lambat. Nah, kalau kita tidak sabar langsung sell saja, itu bisa saja, cuman nanti kita akan mengalami kerugian. Nah, kerugian tersebut bisa bisa diganti, atau misalnya ada peluang bagus misalnya di kripto yang lain, sedangkan di sini mandek saja, ini bisa di sell atau bisa dijual. Sama seperti saham. Kalau saham kan nggak naik-naik terus ya, dijual saja biarpun rugi. Nanti kalau sudah sudah dijual, kita bisa dana sisa tersebut kita pindahkan ke atau beli saham yang lain, misalnya ke Baham. Kayak saya yang punya misalnya Adikarya kan tidak ada kegiatan, misalnya tidak ada kenaikan saham, itu bisa tadi minus kita jual. Nah, sisa penjualan itu kita belikan misalnya ke saham
bank MNC atau bank BRI atau bank Mandiri atau bank lainnya yang kira-kira berpotensi cuan atau berpotensi keuntungan. Ya, sama juga di cryptocurrency ya, di sini ada banyak market. Nah, di sini tinggal pilih kenaikannya itu bisa tinggi-tinggi, tapi turun juga bisa rendah-rendah. Jadi misalnya Bitcoin ya BTC itu sekarang ada keuntungan itu ada pergeseran harga itu sekitar 7%. Kemudian ada TEN 0,34. Ini semua yang warna hijau itu kenaikan, persentase kenaikan. Dan kenaikan juga ini sangat cepat dan makanya harus memahami yang namanya, harus mempelajari yang namanya candle dan grafik ya, candle gitulah, analisanya lah harus paham. Dan juga berita-berita di luar negeri yang tentang kripto ini harus juga diserap beritanya, nanti juga berpengaruh ke harganya. Misalnya waktu dulu yang rame Elon Musk ya, yang kriptonya tuh Doge. Nah kalau dulu kan bisa nyampe 5 ribuan. Nah Dogecoin, nah ini sekarang turun Dogecoinnya ya, Dogecoin turun. Nah seperti ini. Nah tapi di harga sekarang itu ada kenaikan 4,13%. Jadi kita bisa beli misalnya kita buy. Nah ini kita bisa beli karena di sini tidak ada saldo ya, saya tidak punya saldo lagi. Tinggal berapa, tinggal di sini ketik nanti. Nah untuk prakteknya nantilah kalau di video selanjutnya ya. Yang penting ini sebagai pengetahuan dasar aja dulu. Jadi fungsi cryptocurrency atau fungsi Indodax ini digunakan untuk jual beli mata uang atau jual beli cryptocurrency. Ya, ini saya gunakan untuk trading. Jadi kalau hasil tradingnya nanti ada, kita pindahkan ke saham. Untuk investasi jangka panjangnya ke saham. Jadi jangan diganggu gugat kalau saham. Jadi kalau saham jangan di trading kan, tradingnya kita di sini biar waktunya fleksibel, bisa 24 jam. Gitu kalau saya, kalau Anda mungkin beda prediksi. Nah, di sini misalnya masalah keuntungan tergantung dari ilmu kita tentang grafik ya. Jadi kita bisa lihat di sini contohnya, kita ambil USDT, IDR. Nah, kita harus paham grafiknya. Cara lihat grafiknya sini. Kita mau beli atau mau dijual. Kemudian di atas nih ada yang grafik sini atas. Nah, berdasarkan. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi kita bisa tahu pergerakannya di sini. Ini untuk time frame-nya ada yang 1 menit, 15 menit, 15, 1 jam, 4 jam, 1 hari dan seterusnya. Ini time frame 15 menit. Nah, jadi 15 menit ini seperti ini. Jadi kita bisa memprediksi atau menganalisa kita akan turun atau naik. Nah, untuk mempelajari grafik ini itu ada ilmunya ya. Kemudian ada jenis-jenisnya. Nah, saya juga masih belajar, kita belajar. Kalau mau belajar bareng yuk. Saya punya e-booknya, atau Anda bisa cari e-booknya tentang Candlestick Bible. Ada itu panduan cara pembacaan candlenya. Nanti akan dipelajari ada apa itu support, apa itu resisten, apa itu doji, apa ada macam-macam. Saya juga belum hafal semua, cuman hafal beberapa saja. Nah itu aja untuk prediksi nanti pembacaan grafik ya. Jadi itu untuk
Nah sini, nah ini contoh ya, ini contoh punya saya. Ini ada XMR Monero, itu saya punya 0, sekian, itu 14.000 ya. Jadi asetnya saya cuma 14.900 kalau dirupiahkan XMR Monero. Jadi kita bisa beli beberapa cryptocurrency. Ini kenapa di sini kosong, karena saya sudah di hold kan ya, di dijual kan, jadi adanya di sini di open order. Saya sudah jual, sedang dijual. Jadi saya posisinya tadinya beli misalnya ini yang cello, beli di harga terendah, kemudian saya jual di harga 40.100. Kemudian rep versi 2 410.000. Nah, jadi kalau nanti posisi ini menyentuh harga 40, misalnya yang celo ya 40.100, maka secara otomatis ini akan terjual dan kita akan dapat untung. Jadi sebelum dijual tuh kita harus hitung dulu mau berapa persen keuntungannya. Kalau di sini saya ngambilnya 5%. Jadi satu cryptocurrency ini 5%. Hanya saja masalah waktu. Nanti waktunya kapan tidak bisa ditentukan. Jadi semuanya ini saya disetting keuntungan maksimum 5%. Maksimum 5%, minimum 1%. Jadi walaupun ini turun, kita tunggu saja sampai naik sampai di atas minimal 1%, atau maksimum saya 5%. Jadi kalau lebih 5% syukur, tapi harus dipantau itu mah. Jadi jangan dijual pakai menggunakan ini. Jadi harus lihat aja. Jadi kalau sudah potensinya bagus baru jual manual. Kalau ini dibikin open, diorderkan lah. Nah, jadi seperti itu tentang cryptocurrency atau trading cryptocurrency di Indodax. Untuk yang mau daftar silakan daftar. Kalau berkenan silakan, mau pakai afiliasi saya boleh, mau daftar langsung silakan. Kalau mau daftar lewat saya atau afiliasi saya boleh, nanti saya linknya saya dipasangkan di deskripsi untuk yang ikhlas saja, kalau enggak apa-apa. Oke, sampai segini dulu, sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Bye bye.